bisyarri wal khairi fitnah wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan Allah akan menjadikan uh, ujian di dalam diri kita itu ada kebaikan, ada yang sifatnya tidak disukai, syar, ada khair. Semuanya ujian. Wa ilaina turja'un. Juga disebut dengan musibah. Jadi musibah biasanya ketika Al-Quran membahas tentang musibah itu hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Sakit, banyak hutang, apalagi ya, segala halangan disebut dengan musibah. Jadi apa yang diinginkan oleh Allah, karena kalau kita rinci, maka satu bab ini menjadi kajian sendiri, fitnah kajian sendiri, ibtila kajian sendiri. Yang diinginkan oleh Allah adalah bagaimana kita bisa sukses dengan perantaraan ujian. Jadi Allah ingin hidup kita ini berakhir dengan baik. Itu salah satu bentuk ujian dari Allah. Agar hidup ini endingnya baik. Dan ini sunatullah dalam kehidupan manusia. Siapa yang mau berpahit-pahit menuntut ilmu, endingnya bermanis-manis menerima kenyataan hidup. Sunatullah itu. Sehingga hampir kita lihat ya 100% lah. Film-film itu juga begitu. Pertama itu orang baiknya itu kalah terus, terzolimi. Ya. Makanya kalau lihat film tuh biasa ya nggak usah pakai hati. Ya. Itu Al-Quran tuh lebih ya, kuat pengaruh. Endingnya yang susah-susah itu jadi menang. Jadi Allah ingin menjadikan manusia itu wabashiril mu'minin, wabashiril sabirin, atau ada wabashiril ya, mukhbitin. Jadi Allah ingin memang di balik ujian itu ending kehidupan manusia itu indah, bahagia, ya ada busra, terbahagiakan walaupun dulu mengalami kehidupan yang harus bersabar. Itu tujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk proses tamhis. Ya. Walau nasya, walau nasya'u la'arainakahum fala araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qaul wallahu ya'lamu a'malakum wa nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Jadi Allah ingin pembuktian manusia itu dengan ujian. Kalau sekelas ya, eh, pembuktian keimanan, maka ada istilah khusus di dalam para kehidupan Anbiya itu disebut dengan ulul azmi. Ya, karena kuatnya menghadapi ujian. Di Al-Quran juga gitu, supaya Allah ya, tahu bahwa ini mujahidina indallah, as-sabirina indallah. Kita orang yang bermujahadah, berjihad, bersabar dalam perjalanan ya, amal-amal soleh ini. Wa nabluwa akhbarakum. Ya, di balik ujian-ujian itu kita jadi tahu. Nabluwa akhbarakum, wa linabluwa akhbarakum juga bermaksud
agar manusia itu tahu, oh ini ya masih terus bersama dakwah, ini nggak bersama dakwah. Keujian itu sebenarnya adalah sunnah ilahiyah. Ya, ini ujian itu merupakan ya satu eh, kaifiyah rabbaniyah di dalam ya, kehidupan orang-orang beriman. Nah, di antara yang lain untuk membuktikan keimanan seseorang. Sebagaimana yang kita pahami dari surah apa misalnya Al-Ankabut. Ya. Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanu. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah akan tidak akan membiarkan manusia itu bercita-cita ya, mengatakan saya ingin berbagai macam amal soleh, saya ingin hafal Quran, saya ingin istiqomah, saya ingin ya berbagai macam lah keinginan amal soleh kita, kecuali di situ ada yuftanu. Jadi maksudnya bahwa dalam kehidupan ini berlaku sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ujian itu menjadi hatmiyah bagi kehidupan, keniscayaan. Mau jadi model manusia seperti apa, tetap dia akan diuji. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan ujian itu sebagai rahmat dari Allah. Allah ingin menjadikan ujian itu sebagai salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah ingin ya, penyikapan orang-orang beriman itu kalau ada sesuatu yang tidak engkau sukai, saja yang enggak disukai itu ujian. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tahuilah bahwa kalau ada satu dimensi kehidupan ini isinya enggak enak, husnudzonlah kepada Allah bahwa ini khairul lana, kebaikan untuk kita. Allah katakan innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Kan nggak masuk akal ini. Masa hidup dalam kondisi difitnah. Fitnahnya itu fitnah yang nggak keren gitu. Fitnah yang fahsya, fitnah oh di fitnah selingkuh. Nggak keren banget lah. Istilahnya perbuatan nista banget. Masa yang Nabi fitnahnya ya, istrinya apa ya, ya main di belakang tak apa istilahnya kita. Tapi tetap ayatnya dalam kondisi la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. La tahsabuhu syarran lakum. Jangan kau kira bahwa yang modelnya begitu ujiannya itu sebuah keburukan. Maka selama kita bersama Al-Haq, kita itu akan terus diuji. Allah katakan bal huwa khairul lakum. Di mana itu khairulnya? Menjadi terbukti
bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah al-muhsanat, al-ghafilat, al-qanitat. Begitu jadi terbukti setelah ada fitnah. Di mana fitnahnya lagi semakin terkelompokkan mana yang selama ini aslinya membenci dakwah, mana yang sesungguhnya tetap sikoh terhadap dakwah. Di mana itu kebaikannya ketika manusia itu ya, terlepas dari ujian. Jadi semakin terasa kemuliaannya, semakin terasa kesuciannya. Tuh, kan. Padahal ada kesempatan, padahal ya, tapi betapa mulianya Aisyah radhiyallahu anha dan sahabatnya yang bahkan ngobrol aja enggak dalam perjalanan. Diem gitu. Betapa mulianya mereka. Yang tadinya manusia merendahkannya serendah-rendahnya, tapi ketika ujian itu berlalu, wal huwa khairul lakum. Dan langsung dijamin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kehidupan ini penuh dengan ujian, yang mau berjihad diuji, yang mau beramal soleh diuji, yang mau membuktikan keimanannya diuji, yang mau bermuamalah diuji, yang mau bermasyarakat diuji, semuanya diuji oleh Allah. Nabi dengan ujian, ya, bahkan disebut dengan amul huzni, dan berbagai macam kebaikan lewat ujian itu, sebagaimana dalam keluarga juga begitu kan. Keluarga itu diuji dengan pasangan hidup yang tidak akan 100% satu tipe atau sesuai dengan tipe yang kita inginkan. Kirain dulu kalau sudah ya dapat suami yang likoknya rajin, aktivis dakwah, kirain jadi sempurna gitu. Kalau apa semangat mimpin murojaah, semangat qiyam, kalau naruh anduk rapi, kalau naruh sendal rapi. Ternyata ya silahkan ya kondisi masing-masing. Kirain kalau sudah akhwat berjilbab lebar, ya suka ikut taklim maju, kirain sudah semua jadi apa istilahnya qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin. Semuanya sudah kayak wah ini nggak mungkin mengecewakan. Ternyata ujiannya tetap aja namanya akhwat itu manusia, ikhwan itu manusia. Ada sisi-sisi yang mengecewakan. Tapi saat itulah Allah katakan wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Justru karena eh, ketidakcocokan, justru karena sering beda pendapat, justru karena beda karakter, itu ya tidak mendatangkan ya, kan jadi nggak kompak kalau begini. Tapi Allah katakan disitulah ada khairan katsira karena jiwanya itu jadi ditempa oleh pasangan hidupnya. Jiwa pemaafnya ditempa, jiwa tafahumnya ditempa. Siapa lagi yang mau menempa? Jiwa konaahnya ditempa, ya, jiwa kesetiaannya ditempa, semua ditempa. Disitulah manusia ketika melewati masa-masa itu dengan penuh keimanan, dirubah oleh Allah. Ujian itu menjadi khairan kathira. Ke betapa nikmat ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
nikmat sekali. Ya, kita ya Rasulullah mengatakan Allah akan mengampuni dosa seseorang yang ketika diuji sakit yang diungkapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Maka Allah mengampuni Ayub wa Ayyuba idnada rabbahu anni masaniyad-dur. Kalau ujian susah, ini dia ungkapannya seolah-olah kalau mau adu susah-susahan, ayo siapa yang lebih susah dari saya? Tapi di saat itu dia memuji Allah. Anni masaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Nah, justru disitulah nilai kebaikannya. Jadi kalau kita hidup susah, ya Allah sakit-sakitan, ya Allah banyak utang, ya Allah anaknya begini, ya. Itu Nabi Ayub, subhanallah. Allah menguatkan Nabi Ayub dengan eh, kebaikan dalam bentuk ujian. Dan lihat bahwa mau dakwah ada ujian, mau. Jadi kalau mulai zaman ini membuat satu sistem yang disebut dengan ujian, jangan dipikir nanti dapat nilai berapa. Tapi apa harus dipahami dengan suasana-suasana tarbawi. Jangan dipikir nanti kalau nggak bisa jawab gimana. Ikhtiarin aja. Kalau nggak bisa jawab nggak bakalan BP2K memecat. Nggak bakalan mengundurkan diri. Nggak bakalan gurunya mutung. Yang ada dikasih hadiah coklat. Ya, tapi ambil di kulkas masing-masing. Ya, ada begitu. Jadi kita melihat ya, dari mana di imtihan ini titik berhasilnya ketika kita terlibat di dalam imtihan ini. Itu sudah berhasil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup ini memang yuftanun. Kalau ujian ini kita pahami sebagai cara untuk memperoleh angka tertentu, disitulah justru walaupun nilainya 10, nggak ada salahnya, disitulah kegagalan hidup. Disitulah kegagalan kita mengikuti ujian ini. Ujian ini kalau nanti apa mulazamah ini ada ujian sejuz, 3 juz, 5 juz, 30 juz. Ikut sertaan kita itu sudah menjadi pembuktian di jalan Allah. Di dalam bahasa Al-Quran sampai Allah katakan ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka itulah yang teruji hatinya menuju ketakwaan kepada Allah. Mana ulaika alladzina imtahanallahu itu termasuk dalam peristiwa haditsul ifki ini. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Itulah mereka lah orang yang teruji hatinya. Disebut yang teruji hatinya itu dengan istilah badir ra'yi. Kok bisa? Ya Isra Mi'raj, ya Isra Mi'raj. Secepat itu, ya Abu Bakar enggak, itu benar. Itu aja. Langsung membenarkan walaupun tidak masuk akal. Jadi bagi kita, ya, ujian ini adalah satu ya, fitrah dalam kehidupan aja. Jadi, ketika kita bisa ikut ya, di dalam ujian ini, itu sudah merupakan kesuksesan di sisi Allah, kemuliaan di sisi Allah. Entah nanti ya, ternyata cuma bisa jawab 2 dari 10 soal, cuma bisa jawab 2.
Yang pertama jawab salam, ya, dijawab salamnya. Yang kedua dijawab syukron, dijawab afwan. Cuma dua itu yang bisa dijawab. Kalau itu terjadi, antum ini sudah sukses di sisi Allah. Karena mau kita terlibat dalam ujian. Ya, ujian memang bukan untuk mendapatkan sebuah nilai tertentu, tapi pembuktian saja bahwa hidup ini memang ya, ujian itu bukan untuk dihindari, tapi untuk dinikmati ujian. Dan nggak ada ya al-fadlu minallah labudda bil fitan, labudda bil imtihan, bil masaib, labudda bil ibtila. Semua kemuliaan dari Allah itu cara nempuhnya lewat berbagai macam sarana ujian, fitnah, musibah, dan segala macamnya. Sehingga sukses tarbawi dalam ujian halakoh Quran pertama adalah keikutsertaan. Berarti kita sudah sudah tidak berpikir bahwa Al-Quran itu untuk buah nilai-nilaian. Itulah. Yang kedua, bagaimana ini sikap kita terhadap ya, mauqifuna alal imtihan. Sikap saya terhadap ujian tahfidz ini, Mas. Pokoknya saya nimbrung. Yang kedua, disinilah cara kita untuk membuktikan mujahadah yang selama ini kita cita-citakan. Jadi mujahadah itu ada yang sifatnya eh, baik, sifatnya tatawuan, ada yang sifatnya ijtibariyah. Begitu sunatullah, ujian tuh gitu. Ada yang sifatnya tatawuan tuh nggak perlu momentum. Kita mujahadah itu nggak ada momentumnya. Mau tanggal merah, mau masuk sekolah, mau bawanya saya mujahadah. Tapi juga ada ya, mujahadah yang sifatnya ijtibari. Maka alangkah baiknya ini BP2G ini memberikan sarana mujahadah yang sifatnya ijtibarinya. Ya, tadi mungkin kita ya tadinya kalau nggak ada ujian tuh ya santai gitu. Gara-gara ada ujian tambah mujahadah, tambah kepikiran. Nah, itu dinikmati sebagai ya apa sebuah robbaniyah. Jadi tujuan ini kita supaya ujian ini dijadikan ya, panitia itu memberikan momentum ini untuk supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun nanti nilainya berapapun, kalau posisi kita menjadi dekat dengan Allah, disitulah kesuksesan kita. Nah, Quran ya, teknis ujiannya seperti apa? Ini bagus ya, teknis ujiannya ada yang alami, ada yang dengan sistem tertentu. Meskipun yang terbaik tentu adalah ya alami. Tapi bagi kita udahlah. Ujian ini untuk membuktikan bahwa ya Allah saya siap ber-Al-Quran dalam rangka dekat kepada Engkau. Ada ujian yang definitif. Besok ya jam sekian ya jusnya sekian. Ya itu insya Allah ya, lebih terjangkau lah. Terjangkau. Tapi ada sistem ujian yang sifatnya ya, nggak pernah ada acuannya.
Misalnya, eh, misalnya ujiannya begini. Kita kalau dengan guru kita ya dengan Ustadz Aziz biasa kita menimba ilmu dari beliau. Beliau kalau habis kajian, ya misalnya kajiannya Mbak Asar. Kemudian maghrib beliau tidak kuat dan minta kita untuk mengimam. Maka jangan pernah dalam mengimami itu pakai ayat yang tidak berhubungan dengan taujih tadi. Nah, kena tegur kita. Tadi taujihnya bab apa, tahu-tahu kita sholat maghribnya watini wa zaitun misalnya. Tadi bab diskusi surga dan neraka. Qala dukhulu fi umamin qad khalat min qabliha misalnya. Ya. Nah, itu kita kena tegur. Kenapa? Harusnya satu paket antara taujih di dalam sholat dan taujih di luar sholat. Wah, itu namanya ujian yang sifatnya ya tidak ya nggak terduga. Makanya sejak itu siapapun kita ya, selalu memperhatikan apa isi kajian itu. Sehingga kalau tiba-tiba jadi imam itu harus menjadi satu paket. Begitulah khas para ulama kita, para tabi'in. Apalagi misalnya kalau ada mukhayyam Quran, biasanya mukhayyam Quran itu 10 hari, hatam qiyamul lail, hatam qiyam. Itu menunjuk imamnya nanti setelah Ba'da Isya. Memang kita tahu nanti malam itu juz misalnya 7, 8, 9. Tapi siapa yang akan menjadi imam itu kita nggak pernah tahu. Pokoknya Ba'da Isya semua deg-degan. Dapat WA nggak, dapat WA nggak, dapat WA itu anugerah dari Allah. Nah, begitu cara ujian yang sesungguhnya. Ya, sebelum pandemi, kami kalau hari Rabu ya, selalu ujian. Jadi kalau ini mulazamah kan 1 semester. Kalau kita ujiannya setiap hari Rabu. Rabu subuh sudah di lokasi. Padahal kalau mau buat alasan yang nemu aja. Ustadz, kita ini ngafal sejak tahun 2000. Ustadz, masa masih ujian terus ya. Dulu kami ngafal tahun 2000. 25 tahun yang lalu masih uji-ujian juga. Nggak capek apa sama ujian. Rabu ujian. Ujiannya pokoknya datang dulu. Kita nggak pernah tahu besok setoran jus berapa. Antum 15, antum 21, antum 7. Udah, ya begitu aja. Itu ujian. Kalau ujian begitu saja, kita itu udah yang penting hadir. Apalagi ujiannya ada waktunya, ada tips-tipsnya. Pokoknya anti ujian juz 1 nggak bakalan keluar dari juz 1. Ya, masih kehilangan ruh ya tarbawi dari ujian ini ya bagaimana dengan ujian-ujian yang sifatnya alami yang tidak terekayasa. Maka disitulah wajar kalau ujian itu ya, nilai tarbawi yang ketiga adalah Allah sering mengatakan lina belua. Lina belua itu apa? Misalnya lina belua akhbarakum. Maksudnya gimana? Disinilah kita untuk mengevaluasi ya bagaimana keseharian kita. Karena aslinya ujian ini akan menjadi nikmat ya, kalau hari-hari kita itu terbiasa dengan ya misalnya kita udah punya juz 1. Kalau udah kita biasakan juz 1, sebenarnya ini mah bukan ujian. Reunian aja sama ayat-ayat. Maka Allah sering menyebutnya dengan
Lina'lamal mujahidina minkum, sabirina minkum, ya'lam as-sadiqin, ya, agar mana ya yang hari-hari biasanya itu memang sudah terpola. Jadi ujian ini bukan untuk cari nilai, tapi untuk mengevaluasi bagaimana hari-hari yang lalu kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kita menikmati ujian ini, Masya Allah. Sehingga ketika ada seseorang nangis, suaminya meninggal, nangis, wah, mukul-mukul kuburan, nangis meratap. Rasulullah menegur dari belakang. Apa jawaban wanita tadi? Kau nggak pernah tahu apa yang saya rasakan. Nah, Rasulullah diem aja. Setelah pergi baru dia ingat. Kayaknya tadi suara Nabi. Baru dia sadar. Minta maaf ke Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Kesabaran itu hanya ada di awal. Maksudnya apa? Ketika manusia itu sehari-harinya sudah biasa sabar, sudah biasa matang, sudah biasa menata dirinya. Saat ada musibah begitu ya langsung sabar, nggak perlu mujahadah merekayasa. Merekayasa hati, kemudian ya dipanggil lah, ya dinasihati dong saya. Baru 4, 5 hari, sebulan baru kondusif. Nggak perlu begitu. Kenapa? Hari-harinya dia sudah menata terus bagaimana hatinya itu menyiapkan. Al-hifdzul Quran aslinya ujian berfungsi untuk itu. Jadi ujian kalau mau mencari nilai, udah 2 hari aja sebelum ujian juz 1. Ya. 1 hari 10 halaman kuatin, 1 hari 10 halaman lagi kuatin. Selesai. Kalau tujuannya nilai. Tapi kalau tujuannya bagaimana mengukur hari-hari kita harus akrab dengan Al-Baqarah. Hari-hari kita harus akrab dengan Ali Imran. Di situ baru ujian ini ya terasa sebagai sebuah ya tarbiyah robbaniyah, ya indah hidup ini. Setelah seseorang itu ketika mendapat sesuatu ya yang tidak sesuai dengan selera hawa nafsunya, biasanya dia berontak dan sifatnya spontan. Kalau lihat orang tiba-tiba marah, ya, persoalan dikit marah, dia marahnya bukan saat itu aja, tapi hari-hari sebelumnya dia memang sudah dikit-dikit marah. Kalau ada perkara, dia tetap sabar. Dia itu sabarnya nggak hanya saat itu doang, tapi sebelum-sebelumnya memang sudah penyabar. Kalau seseorang ada qanaah, ya memang sebelum-sebelumnya qanaah. Disitulah kita, ya, kalau nanti ada ujian, sehingga ini cuma untuk menstimulus ya ahlal Quran, hari-hari biasa yang kita lakukan ini jangan sampai jauh dari Al-Quran. Tujuan BP2K itu untuk kita ini intensitas dengan Al-Quran itu yaumiyah, harian. Maka ujian ini jangan diambil sisi-sisi negatifnya. Ambillah kalau kita nggak bisa menjawab, ya, kecuali jawab salam tadi, ambillah sebuah ibrah, ya Allah, betapa jauhnya saya dengan Engkau, betapa tidak akrabnya saya dengan Al-Quran. Karena titik ujian itu memang ada pada bagaimana kita bersama Al-Quran. Baru nanti, oh ujian itu indah. Dan kalau sudah nanti ujian berapapun nilainya pada pandangan penguji, maka di sisi Allah, insya Allah semua muktas. Ya. Nah, karena bagi yang tidak rajin, maka dia akan mendapat stimulus setelah ujian ini saya akan rajin. Ya.
Bagi yang sudah mumtaz, bagi dirinya juga bukan sebuah prestasi kalau bukan karena pertolongan Allah yang selama ini Allah berikan ya kekuatan untuk terus bersama Al-Quran. Kalau polanya begini, harusnya saya sarankan semua yang ikut mulazamah ini demo datang ke JSIT pusat. Kenapa kami baru diuji sekarang? Kenapa ujiannya enggak pekanan aja? Gitu. Kenapa ujiannya? Demo aja ya. Nanti saya yang mimpin. Ini saya yang mimpin, saya yang didemo. Jadi kalau perlu didemo, kapan nih saya ujian? Gitu. Kalau begitu, ya, temuin ya, mana pimpinan BP2G, Bu Anies. Mana bendaharanya, Bu Rani. Uang kami balikin. Ini mulazamah, kok nggak pernah ujian. Ya boleh aja silahkan. Nah, ujian bagi kita itu adalah nikmat Rabbani. Ujian bagi kita adalah ya istilahnya Allahumma mati'na ya, bi ru'yati wajhikal karim. Ya Allah, ya, berilah kami nikmat yang terbesar dalam hidup ini bisa melihat wajahmu yang sangat agung, sangat indah. Bi ru'yati wajhikal jamil ya man khalaqtal jamal. Ya wa khalaqtal jalal. Ya, indah hidup ini. Jadi program semacam ini ya tentu akan terasa. Jadi ya, kabar gembira bagi kita bahkan lebih menggembirakan kalau tiba-tiba ada yang WA, Alhamdulillah listrik sudah dibayarin, Alhamdulillah sudah dikirim paket mobil. Ya, kalau paket-paket kecil datang aja kita seneng banget ya. Ketok rumah paket, waduh Masya Allah berbahagia. Apalagi ini paket Robbani, paket imtihan, Insya Allah jauh lebih membahagiakan kita semua ya, dari berbagai macam hadiah yang diberikan oleh manusia. Tapi ini cuma menstimulus diskusi kita aja ya. Mau disebut tahu ya boleh, mau obrolan boleh. Ini cuma untuk memukadimahi pertemuan kita. Ya, kalau setelah ini mau yang ngobrol ya saya siap dengerin, mau yang curhat ya silahkan karena mulazamah ini ya anggap kita sebagai sebuah keluarga. Wallahu a'lam ya, anggap saja ya bapaknya adalah Sabul Aziz, ibunya ya bendahara dan ketua ya. Itu orang tua kita ya. Jadi kalau kita anggaplah ini sebuah keluarga sehingga Allah juga menyebutnya ahlul Quran itu inna lillahi ahlin. Ya, sebuah keluarga. Dalam satu keluarga, insya Allah kita kona'ah semua. Jangan menganggap orang lain di grup mulazamah. Anggap ya Bu Anis, Bu Rani, Bu Ustadz siapa lagi. Ya, keluarga kita. Kita juga nggak akan ngambek. Ya. Sebagaimana kalau ada keluarga yang beda-beda potensinya, beda karakternya, ya tetap aja keluar. Ya, maka di forum ini ya, sudah ada di formula Zama, jangan sungkan, ya, jangan takut protes, ya, jangan sungkan apa mengungkapkan rasa dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah Ustaz untuk memotivasinya malam ini. Teman-teman, barusan Ustaz sampaikan, apapun hasil ujiannya, insya Allah di mata Allah semuanya mumtaz. Alhamdulillah ya. Baik, teman-teman semuanya, mungkin jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan pada Ustadz, dipersilahkan raise hand. Ada yang ingin disampaikan, Ustadz dan Ustazah? Atau mau curhat mungkin? Alhamdulillah, ini sudah ada Ustazah Wagi dari DIY. Silakan Ustazah, Yogyakarta. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, suara saya terdengar, Jay? Terdengar Ustadz? Ya Ustazah. Ya, Eh, Begini Ustadz, mungkin Masya Allah ya tadi sudah dijabarkan bahwa ujian kita itu ya Masya Allah begitu ya, mulazamah gitu ya. Jadi keikutsertaan kita saja sudah dihitunglah bahasanya begitu ya. Nah, Alhamdulillah masih berada di keluarga ini gitu ya, di mulazamah ini walaupun harus ya perjuangannya Masya Allah luar biasa, sangat, sangat luar biasa bagi saya gitu ya. Yang awalnya dari ya entah tertatih-tatih lah bahasa saya gitu ya. Nah, mungkin ini Ustadz yang ingin saya tanyakan, eh, tanyakan atau curhat ini ya. Nanti makanya mengikuti saja. Eh, Alhamdulillah sudah ziyadah gitu ya, tapi ketika berada di tahapan untuk merangkai gitu ya, merangkai halaman demi halaman gitu ya. Ternyata Masya Allah lebih luar biasa lagi gitu ya. Nah, pada saat ini itu ya eh, sangat berasa gitu ya untuk menjadikan satu juz saja ya Allah gitu ya. Terasa lama sekali kok nggak segera-segera gitu ya. Walaupun sangat diyakini bahwa semua itu mesti akan ada hikmahnya gitu ya. Banyak mengulang dan mengulang asalkan kita tidak bosan begitu. Nah, mungkin itu saja Ustadz, mohon pencerahannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya izin 1 atau 2 menit ya sebentar ya. Ini Ustazah Wagi itu sudah ziyadah Ustazah ya. Alhamdulillah 30 juz setoran di mulazamah. Allah Akbar. Insya Allah. Mungkin nanti diikuti oleh Ustadz Isnul. Selanjutnya Sasarani. Amin ya Allah, saya aminkan. Amin. Ada juga Ustazah Nur Aini, Ustazah Nur itu juga sudah ziyadah, dia udah setahun yang lalu kalau tidak salah. 30 juz. Saat ini sedang kembali ikut memutkinkan di kelompok 3 mulazamah insya Allah. Ustazah Nur hadir nggak ya malam ini? Oh, beliau tidak hadir ya. Mohon sabar menunggu ya Ustazah. Ustaz Riyad mungkin sedang ada keperluan. Bu Rani, Bu Rani izin, saya Bu Indri. Ustazah. Iya Bu Indri. Hmm. Ya Jadi Allah. saya itu masuk masuk room ini itu kayaknya nyasar loh Bu Rani. Saya kan belum ikut mulazamah, belum apa-apa ya. Kok saya bisa masuk ke sini gitu? Saya ngeklik Zoom-nya tuh kayaknya dari tadi siang terus nggak keluar-keluar gitu. Jadi tadi loh, saya tuh lagi ngedengerin Ustadz Aziz kan rekaman gitu. Terus loh kok ada suaranya Zoom gitu. Kayaknya saya salah room deh, tapi nggak apa-apa ya saya ikutin aja sampai selesai. Tidak apa-apa Ustazah. Insya Allah di sini juga ada beberapa yang tidak ikut mulazamah. Para ketua wilayah juga ikut di sini Ustazah. Oh, Masya Allah, iya iya. Ini udah lama ya, Bu Rani? Berapa? 2 tahun yang lalu ya? Sudah 2 tahun ya. 2 tahun lebih berapa bulan gitu Ustazah. Masya Allah. Barakallah tuh yang sudah berproses ya, gitu. Masya Allah, Bu Rani. Salah, amin. Mudah-mudahan ya prosesnya Ini, semuanya lancar. amin. Ini sudah yang keberapa ya, Bu Rani, untuk pertemuan Zoom-nya ini ya? Apa rutin gitu tiap Jumat malam gitu? Enggak, ini pertemuan
kalau yang direncanakan sih per 3 bulan saja, tapi ini udah lebih dari 3 bulan sepertinya. Baru kita adain lagi. Udah berapa kali ya? Saya juga nggak ingat saja. Hmm. Juga Ustazah. Yang Biasanya ketiga. eh, eh, Iya, iya. Saya kemarin hari Sabtu berjumpa dengan istrinya Ustadz Riyad, silaturahmi saya. Ustazah itu di rumahnya ya. Ya, di masjid. Jadi kan pas ada acara donasi Palestina, jadi saya bertemunya di masjid gitu dengan Mbak Lintang gitu. Masya Allah, Alhamdulillah Iya. bisa bertemu beliau. Alhamdulillah. Iya sebenarnya mau ke Ustadz Aziz ternyata Ustadz Aziznya lagi di Palu sama Ustadz Riyad sama istri ya sama istri Ustadz Aziz sama Ustadz satu lagi gitu. Ya udah akhirnya ketemu Iya, sama Mbak Lintang. Iya. Alhamdulillah bisa bertemu Mm-mm. beliau ya Ustazah ya. Iya, Di sini amin. jadi. Iya. Saya nyimak dulu ya, Bu Rani. Ya Ustazah, silakan. Iya. Assalamualaikum. Apa ya Waalaikumsalam. jadinya 4 menit 40 detik. Ustazah itu Ustaz. Ya, Ustaz. Iya, ya saya kira itu jadi model pilihan ya. Emang ada orang yang memilih eh, ngafal itu dari depan. Ada orang milih ngafal dari belakang. Ada yang surat-surat pilihan dulu. Ada pilihan yang saya maunya ngafal itu 1 juz mungkin, ya tambah juz 2 mungkin tambah juz 3, nanti 1 2 lancarin dulu baru 3, ya 1 2 3 lancarin baru 4. Ada yang sifatnya setor buang, ya pokoknya al-muhim setoran. Ya, mana yang terbaik itu semua, ya, ya itu tidak bisa disamakan. Yang paling terjangkau, yang paling cocok untuk diri kita, itulah yang terbaik. Siapa yang ya tidak punya kesiapan untuk wah saya murojaahnya nanti daripada berat dah nggak apa-apalah saya lama gitu ngafalnya tapi langsung mungkin memang siapnya begitu ya udah itu yang diambil. Kalau siapnya saya siap kok nanti pokoknya setor aja dulu supaya saya akrab tujuannya bukan mau tujuan cepet dikasih gelar hafiz apalagi pokoknya yang penting saya akrab dulu insya Allah setoran kedua lebih ringan. Orang ketiga lebih ringan lagi. Yang siap begitu mentalnya, ya itu yang terbaik. Ya, tidak ada masalah. Nah, sehingga kalau wah saya sudah setoran, tapi kok merangkainya, ya itu namanya masih manusia. Karena mulazamah ini tidak menerima pendaftaran selain manusia. Ya, malaikat daftar nggak boleh, ya. Makhluk yang nggak kelihatan, ya nggak boleh. Hobi-hobi kita binatang peliharaan yang nggak boleh juga. Ya cuma manusia. Sehingga gurunya insya Allah paham. Ah, ini jamaahnya manusia. Insya Allah tabiatnya begitu. Jadi kalau saya ya dulu mengambil jalan tengah. Ya. Terlalu
nurutin mungkin juga nanti lama banget ya. Mengatasi jenuhnya juga tidak siap. Tapi kalau suruh bertanggung jawab, setor buang, terus tanggung jawab, saya juga nggak siap. Jadi saya mengambilnya jalan tengahnya. Saya mungkinkan dulu 15 juz atau sekitar 18, sisanya baru setor buang. Dan selama setor buang itu tetap tilawahnya ya sepekan hatam. Paling lambat sepekan, kadang 3 hari hatam, kadang. Sehingga nanti kalaupun tetap itu sejatuhnya setor buang, tetap nyarinya lagi nggak sulit gitu karena ya sudah akrab. Nah, jadi nyarinya nggak 30 juz, ya. Nyarinya tinggal sisanya ya, belasan juz lah. Nah, saya lebih senang memilih jalan itu. Tapi pada akhirnya umumnya tetap aja 2 tahun. Mau setor buang dulu, kalau ditulis sih prestasinya bagus, Masya Allah, 8 bulan khatam. Padahal mungkinnya sama aja, rata-rata 2 tahun tetap. Nah kalau emang begitu, dikiati juga bahwa ya, cara ngafal terbaik itu adalah ya sama al-hifdzu bittikrar. Kalau ngafal ayat 1, ya itu boleh lanjut 2. Tapi untuk lanjut ke 3, itu harus hafal ayat 1 dan 2 dengan diurutkan. Nanti menghafal ayat keempat juga gitu. 1, 2, 3 itu udah bisa urut dulu. Jadi bukan ayat 1 hafal, ayat 2 hafal, ayat 3 hafal. Tahu-tahu sampai baris bawah 15 baris. Wah itu nanti kalau setor yakin. Dijamin zolim sama guru. Dijamin itu walaupun nggak ada ungkapan istighfar, dia istighfar sendiri. Harusnya kalau kecuali ayatnya fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar nah, itu pas. Ini semua ayat jedanya istighfar. Ya karena ngafalnya itu nggak terpola. Jadi saat ngafal begitu, 1, 2, 1, 2 lancar, 1, 2, 3, 1, 2, 3 lancar, tambah 4, 1, 2, 3, 4 lancar, tambah 5, gitu sampai bawah. Halaman sebelahnya polanya sama. Nanti tidak masuk halaman ketiga kecuali kita bisa merangkai halaman 1 dan 2. Gitu. Kalau 1 dan 2 halaman itu sudah bisa terangkai, baru kita masuk halaman ketiga. Nah, kalau pola ngafal kita begitu, walaupun setornya buang, itu tetap aja nanti tidak tidak stres ya, tidak mujahadahnya, ya, nggak membuat kita takolub hatinya. Nah, begitu ya. Saya sehari, ya meskipun di antara teman-teman saya bukan yang paling banyak, tapi sehari saya bisa ngafal minimal 5 halaman baru, maksimal 7 halaman. Belum pernah saya menghafal lebih dari 7 halaman. 1 hari halaman baru ya. Tapi sama, telatennya itu kayak gitu. Ya. Bahkan memulainya dengan saya setengah jam itu tilawah 1 halaman nggak saya hitung. Pokoknya setengah jam itu ngulang terus atas sampai bawah terus. Setengah jam itu setara dengan 2 juz. Ya, kalau bacanya hadir. Ya, berarti sekitar 40 kali ya. Ya, kurang lebih begitu ya. Baca dulu 40 kali. Baru dihafal 1, baru dihafal 2, baru 1, 2 dirangkai. Jadi saat rojaah itu nggak kayak semua inilah ujian kehidupan nih, sesungguhnya. Ya, pas murojaah ya tetap santai. Nah, halaman 1, 2 dirangkai, 1, 2 dirangkai. Sudah dirangkai, ya malamnya disetorkan dulu kepada Allah itu. 5, 6, atau 7 halaman. Untuk qiyamul lail. Sampai qiyamnya itu, ya yang mungkin di rokaat pertama kita masih buka mushaf. Lupa buka. Rokaat kedua udah nggak boleh lagi. Seingatnya. Ya, begitu. Kalau ya bagaimana caranya
supaya halaman yang dihafal siang itu malam qiyam itu sudah tidak pakai mushaf. Besok ya sang guru itu menjadi seseorang yang paling dia rindukan. Lebih rindu daripada orang jatuh cinta itu. Wah, ketemu fulan, wah bahagianya berbina-bina. Kenapa? Karena kita punya kesiapan. Wah, ya kapan Ustadz datang nih? Kok nggak datang-datang? Begitu lama penantiannya. Nah, kalau nggak dilepolak seperti itu, kebalikannya. Ustadznya, musyrifnya, ustadzahnya datang, itu kayak musibah. Ketemu usahanya takut. Ya, lihat motornya ngeper. Ustadzahnya dekat ke halakoh, semakin dia mendekatiku, semakin bubar hafalanku. Emang begitu nanti pola. Jadi memang mempola saat setoran itu sebenarnya. Tentu ini sharing ya, tidak harus begini. Karena namanya ngafal tuh nggak harus sama metodenya. Tapi saya bermetode begitu untuk mengurangi. Ya curhat kan. Ya, ceritanya begitu. Untuk mengurangi eh, suasana-suasana yang saya tahu bahwa saya lemah dalam bab itu. Nah, semua kita yang paling tahu kelemahannya adalah diri kita sendiri. Jadi dipolalah yang sesuai dengan. Kalau ini cocok silahkan antum, ya, tuna ya. Oh itu kayaknya cocok nih pola Ustadz. Ya, ya silahkan aja karena namanya metode akan cocok bagi sebagian manusia, ya mungkin sebagian manusia nggak cocok. Belum lagi masalah waktu kan, pasti waktu longgarnya beda. Belum lagi masalah usia. Saya kok ceritanya gampang banget. Ya, saya kok ngafalnya kok susah dibuat begitu. Ya beda. Saya waktu itu usia 19 tahun. Nah, kalau yang di sini kan 49 tahun. Ya wajar kalau beda. Jadi kondisinya juga beda. Ya, begitulah kurang lebih. Wallahu a'lam. Ustadz, diizinkan untuk satu penanya lagi, Ustadz? Ya, silakan. Ya, Saya silakan boleh? Ustadz. Oh, siapa? Ya, Oh, ada 2 orang. Saya. Iya, ya silakan. Ya, siapa dulu nih? saya dulu boleh? Oh, Ya, Ustazah silakan. Indri, silakan. Iya. Ya, Ya, ya. silakan. Oh, nanti ya. Iya, begini Ustadz Riyad. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu saya kebetulan ada acara di Malaysia gitu ya. Terus kemudian bertemu dengan Syekh yang dari Gaza. Memang dipertemukan begitu untuk memberikan wawasan kepada kita. Jadi beliau itu mencontohkan bagaimana anak-anak Gaza itu menghafal Quran, Ustadz. Jadi itu langsung dipraktekkan ke kita gitu. Jadi kemarin itu sekitar ada 30-an orang. Jadi itu tuh pertama kalinya itu hanya suruh mendengar Ustadz, suruh mendengarnya dengan nada yang disetelkan oleh ustadznya itu. Mendengar sampai 3 kali, kemudian 6 kali, kemudian sampai 9 kali kalau nggak salah. Kemudian habis itu suruh niruin Ustadz, suruh niruin dengan nada persis seperti yang didengarkan tadi. Niruin gitu ya. Seperti itu sampai akhirnya beneran kemarin kita tuh bisa hafal setengah halaman Ustadz. Jadi kalau seperti itu, maksud saya apakah lebih baiknya karena nadanya itu kan bisa jadi ngikut apa yang di murotal itu, begitu Ustaz. Monggo saya minta pencerahan, matur suwun. Ya, silakan sekalian. Ya, silakan Ustadz Isnul. Oh ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Alhamdulillah, syukron Zat atas diberikan kesempatan untuk bertanya. Saya cerita sedikit terkait, Alhamdulillah kemarin masih bisa dipertemukan dalam kegiatan rapat koordinasi wilayah dan bahwasanya memang ya ketika kita kemudian berkumpul dalam satu jamaah dengan tujuan ya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu terasa sekali, ibarat ini Zat, ada sapu lidi yang berhamburan kemudian kita kumpulkan ikat, itu kekuatannya untuk menyapu itu kuat sekali Zat. Berbeda kemudian ketika sapu lidi itu dihamburkan, ya, terhambur di mana-mana,
dan tidak berjamaah, tidak berkumpul, itu susah untuk kemudian kita mau menyapu untuk membersihkan. Nah, waktu pada saat rakornas itulah yang kemudian menjadikan ya semangat, bahkan jam 2 bangun nanti kamu lain meskipun agak lambat sedikit ya, tapi alhamdulillah bisa ikut serta untuk kemudian melakukan qiyamul lail. Tapi itulah kemudian selepas dari kegiatan seperti itu ya tidak berjamaah, tidak kumpul-kumpul dalam saling mengingatkan, sehingga kemudian ya begitulah kalau kemudian syaitan, istilahnya orang bilang, ketika ada satu domba kemudian didapati oleh serigala, maka serigala itu akan memburunya. Tapi ketika kemudian serigala itu melihat berbanyak-banyak domba yang berjamaah, ya kemungkinan serigala itu tidak menerkam karena dalam lingkup jamaah. Mungkin itu yang dirasakan khususnya kami di wilayah Ustadz. Eh, Kami inginkan kemudian nanti ya rutin yang seperti ini karena ini sudah membangun semangat jamaah. Mungkin seperti itu Ustadz saja. Curhatan sedikit. Kalau aku memang sistem tadi disebut dengan sistem talaki. Ya, biasa tadi. Dan itulah sebenarnya sistem malaikat Jibril saat mengajarkan kepada Rasulullah. Pas iramanya, pas tajwidnya, pas segala macam. Tetapi perlu kita pahami bahwa eh, ada beberapa tabiat mendasar yang berbeda antara kita dan saudara-saudara kita, khususnya di Timur Tengah. Salah satu kelebihan Allah yang diberikan kepada mereka adalah kecepatan dan kekuatan menghafal. Termasuk apalagi suku Quraisy. Quraisy itu memang terkenal bab itu. Sampai kekuatan menganalisa juga kuat. Sehingga Abu Bakar itu dari telapak kaki itu yang lewat, dia lihat, ya, dia tahu ini tadi Umar lewat sini, itu tahu. Cuma lihat telapak kakinya. Itu Abu Bakar. Kalau kita kan nggak tahu karena pakai sendal. Sendalnya eger semua, nggak ketahuan. Tapi begitulah nanti. Jadi emang Allah berikan, walaupun yang paling cerdas aslinya Yahudi. Jadi kalau ngafal Quran, mau sama-sama ngafal, orang Yahudi paling cepat. Allah katakan wa atainahum minal ilmi la yuti ahadam minal alamin. Itu emang paling pinter Yahudi. Makanya dia sedikit tuh bisa menguasai dunia sedikit. Orang Arab rata-rata begitu. Kemudian mereka juga punya perbedaan cukup mendasar dengan kita. Misalnya karena mereka itu orang yang walaupun negara miskin, katakan semacam Sudan, semacam ya, Filistin, tapi gennya itu sudah gen kuat. Kemudian kondisi normal itu bagi mereka susu itu kayak air putih. Kita itu kan suruh minum susu susah, padahal ayatnya jelas. Kholison, labanan, sayuran, kholisolis. Ya, itu juga mereka itu ya punya kelebihan itu dan juga organ yang lebih sehat. Jadi jangan dikira ya kalau orang Arab itu misalnya sholat duha itu bisa nanti kalau nggak tidur, maghrib tuh masih punya wudhu, asar masih punya wudhu. Kalau kita kan nggak, setengah jam itu udah batal kalau kita. Entah batalnya dari mana, tapi karena ya begitu alasan tropis ya wudhu mulu kita itu. Nah, tapi metode tadi memang metode asolah, metode asli pertama kali pengajaran Al-Quran itu. Ya mereka cepat menghafal itu. Dengar, hafal gitu dengan sekalian.
itu tentu bagus. Saya juga mengamalkan itu. Saya punya murid di tahun 2004 ya. Anak TK ya, itu tidak mengenal huruf, tapi hafal 2 juz mungkin. Ya. Tapi kalau ditanya, tidak semua huruf hijaiyah hafal dia, si TK. Jadi dotnya juga fasih, kofnya fasih, dan eh, polanya sama. Saya mendengar, saya baca, dengerin, saya baca, tirukan. Saya juga punya halakoh khusus seperti itu ya. Nah, biasanya orang-orang tua yang jadi kita itu malas ngafal sendiri kan. Punya halakoh orang-orang tua ya bapak-bapak 40 ke atas yang bisa hafal 10 jusan dengan metode. Jadi persilahkan aja, emang metode itu bagus. Tapi kalau murid kita 100, murid kita di kelas ya mungkin sekolah, ya itu memang kita berkejar-kejar dengan waktu, walaupun talak itu tidak boleh dirubah. Yang ada murid satu sekolah SD ya 40 satu kelas. Itu waktunya cuma sejam. Ya silahkan beristihad ya kalau terus membangun kemandirian. Tapi tetap ya sistem talaki itu tidak boleh hilang. Ya. Dan sampai sekarang saya juga mengajarkan talaki seperti itu ya. Poles bacaan. Saya juga alhamdulillah Allah takdirkan untuk bisa bertalaki langsung dengan beberapa masyayikh kita ya, termasuk juga ada yang dari Palestina ya, ada dari Madinah, dari Pakistan ya, semua dari Allah. Emang itu metode malaikat Jibril yang mengajarkan ya, silakan itu tetapi emang kalau kemudian ada beberapa kondisi mendasar yang berbeda, jumlah murid, usia segala macam, tentu ya itu namanya metode ya, di apa metode itu juga digunakan Rasulullah ketika mengajarkan Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud setor ulang itu setelah mendengar dari Rasul. Bacaannya seperti ini. Dan sama Abdullah bin Mas'ud itu tilawahnya, iramanya, kemudian istilah kita apa, zauknya, nagomnya itu sama dengan bacaan Nabi. Maka Rasulullah mengatakan siapa yang ingin mendengar bacaan Al-Quran sama dengan waktu turunnya, maka dengarkan dari bacaan Abdullah bin Mas'ud. Maka kalau kita nyari bersanad ke atas gitu, dapat Abdullah bin Mas'ud itu ya, nah, iramanya sama. Tetapi juga jangan tidak bisa memaksakan. Jadi kita senengnya suaranya Musyari Rosid. Padahal suara kita itu jenisnya mezzo sopran. Nanti yang sama cuma manggut-manggutnya doang. Oh, geleng-gelengnya doang sama. Keluarnya ya pales-pales juga. Kakak sesuaikan ya, irama kita, jenis suara ini saya pasnya Syekh Fulan gitu. Bukan siapa yang disukai, tapi memang siapa yang pas gitu untuk suara kita. Akhirnya kalau dipaksakan jadi nggak enak. Padahal kita ingin melayani umat. Ya di umat nggak terlayani, umat disuruh bersabar dengar bacaan kita. Ya sabar suaranya, ya sabar gunahnya, ya belum lagi sabar sholat dianggap sebagai medan murojaah. Jadi begitu. Tayyib. Yang kedua, ya insya Allah forum-forum seperti ini dibuat untuk itu. Forum mulazamah ini, meskipun ada mukadimahnya, bentuknya mau disebut tauzim sharing, tapi kita supaya menjadi satu sapu lidi gitu ya, satu keluarga, supaya tetap kokoh dan
memang nggak bisa digantikan. Beral-Quran tuh nggak bisa. Saya mau sendirian. Bahaya kalau sudah saya mau sendirian tuh bahaya. Karena hadisnya kan majtama'a qaumun fi baiti. Buyutillah. Harus barengan. Bahaya. Yang nggak harus BP2K. Intinya harus ngumpul. Kalau BP2 kemudian berusaha mencari sebuah, menjadikan perkumpulan ini yang sumuliyah, yang ilman, waruhan, itu ikhtiar kita. Kalau saja ada yang lebih ilman waruhan, ada yang lebih sumuliyah, ada yang lebih, ya, ya tentu semua sama, semua khair indallah. Silakan aja. Kita berusaha, kita ingin menampilkan ya berbagai macam aroma Al-Quran yang diinginkan oleh Allah. Maka kita yang ada di sini jangan pernah mengecilkan saudaranya. Saudara kita, katakan ini mulazamah sudah ikut, ini tahun kelima. Tahun kelima itu cuma 5 surat. Kalau enggak An-Naba, An-Naziat, Abasa, At-Takwir, udah 5 surat itu istiqomah. Tapi dia berada di ruangan kita ini, itu di sisi Allah, dia sudah berperan mensabatkan diri kita. Kita yang mundur, mundurnya seorang beriman itu akan berdampak pada saudara. Itulah sahabat itu ada yang ngumpul. Makanya kekuatan maknawiyah kita jadi berlipat. Karena tidak ada potensi yang tidak dihargai oleh Allah dengan berkumpulnya manusia. Sudah kumpul ini. Zoom, segala macam. Yang tadkhiyahnya besar, yang uh, mengawal dari awal semua uh, ada nilainya di sisi Allah. Tapi habis waktunya ya Bu Rani, curhat selanjutnya insya Allah. Nggak tahu kapan lagi, silakan di demo Bu Rani. Baik Ustaz, insya Allah jazakallah khair untuk uh, telah mau menerima curhatan dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya di sesi lainnya insya Allah. Baik, Ustadz mohon dipimpin doa Ustadz. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا ويوم القيامة شفيعا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة دليلا ورفيقا اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم طهر مسجد الأقصى من اليهود الغاشبين اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب الذين يحاربون دينك ويقتلون أولياءك اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم اللهم ترى أشلاء تمزق وترى أطفالا تقتل وترى أجسادا تقطع يا ربنا طال ليل الظالمين يا الله بطشة من بطشاتك غضبة من غضباتك اللهم أريتنا الإسلام ضعيفا فأرنا الإسلام قويا عزيزا يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Ya, wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz, sehat-sehat selalu. Syukran Ustaz. ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semuanya, malam ini kita sudah mendengarkan
ilmu nasihat dari Ustadz ya, insya Allah berhubung